Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini kami ingin membahas mengenai fenomena bullying di kalangan remaja. Sebelumnya, tujuan dari video kami adalah untuk menyebarkan awareness bahwa bullying itu adalah sebuah pilihan di mana tindakan kita dapat dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Seperti yang kita semua ketahui, fenomena bullying di kalangan remaja sudah sering terjadi di kalangan umum. Dalam bullying terdapat dua peran, yaitu diantaranya korban dan pelaku. Tapi apakah kalian tahu penyebab dan dampak dari tindakan bullying itu tersendiri? Pada dasarnya, kasus bullying di Indonesia sudah marak terjadi. Namun kasus yang merasa menarik perhatian kami adalah kasus yang terjadi pada MS. Pada kasus ini, MS mendapati tindakan kekerasan dari teman-teman sekolahnya. Pendapatan tindakan kekerasan ini diselidiki tidak hanya sekali terjadi namun berulang kali terjadi pada MS. Kekerasan ini berdampak pada psikologis dan juga fisik MS, di mana ia mengalami depresi dan trauma. Ia juga mendapati luka memar di sekujur tubuhnya dan juga luka pada jaringnya yang mengharuskan jaringnya untuk diamputasi. Padahal pada nyatanya pelaku bullying ini merupakan anak baik di sekolahnya dan melakukan tindakan ini pada MS karena perihal iseng saja. Selanjutnya, kami akan melakukan analisis terhadap fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya. Analisis yang akan kami lakukan ini berdasar pada dua bidang psikologi, yaitu psikologi kognitif dan juga psikologi perkembangan. Dalam bidang psikologi perkembangan, ada yang dinamakan dengan social learning. Poin penting dalam social learning ada pada triadic reciprocal causation. Ada 3 komponen yang memiliki hubungan timbal balik, dan ketiga komponen yang berkaitan itu dapat menjawab dan menjelaskan alasan kenapa para pelaku bisa membuli MS. Perilaku yang muncul yaitu berupa tindak kekerasan yang dilakukan para pelaku kepada MS. Jika kita implementasikan dari triadic reciprocal causation, ada tanda panah yang menunjukkan hubungan timbal balik antara behavior dan lingkungan. Kemungkinan paling logis yaitu para pelaku memiliki lingkungan sosial yang berperilaku kasar. Seperti di lingkungan teman sebayanya di sekolah, si pelaku terbiasa bercanda dengan candaan yang kasar, dan akhirnya pelaku jadi terbiasa dengan hal yang berbentuk kekerasan. Sehingga ketika para pelaku membuli MS, mereka berpikir jika itu adalah hal yang biasa saja. Dilihat dari hubungan timbal balik antara behavior dengan environment, di mana sikap pelaku terbentuk karena adanya proses belajar dari lingkungan. Kemudian jika dilihat dari hubungan antara environment dengan personal, yaitu setelah mendapat insight dari proses belajar di lingkungan, mulai terjadi yang namanya proses berpikir untuk membuat sebuah keputusan dalam bersikap. Dan akhirnya, para pelaku memutuskan untuk mereka berperilaku kasar kepada MS. Kemudian, triadic reciprocal causation ini juga dapat menjelaskan alasan kenapa MS bisa menjadi korban bully temannya. Dari informasi yang didapatkan, dikatakan bahwa MS tidak terbuka kepada orang lain termasuk orang tuanya untuk menceritakan perihal bullying yang menimpa dirinya. Sehingga kasus ini tidak bisa dicegah di awal hingga berujung pada MS yang mengalami luka tidak hanya pada psikisnya tetapi juga pada fisiknya. Alasan MS dijadikan sebagai target bully karena sikapnya yang pendiam dan tidak banyak bicara membuat MS menjadi sasaran yang pas untuk teman-temannya jadikan target bully. Ada kemungkinan jika MS merasa lingkungan sekitarnya bukanlah orang-orang yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat berbagi ceritanya. Kemungkinan selanjutnya adalah ancaman dari para pelaku bullying agar MS menutup mulut perihal masalah ini. Kemungkinan lainnya bisa juga jika MS berpikir jika dia mengadu, ini akan menjadi situasi yang lebih rumit dan dirinya akan lebih terancam oleh para pelaku. Dalam hal ini ada proses pembelajaran yang MS dapat dari komponen environment-nya, yaitu diam agar tidak memperumit situasi. Kemudian dari itu, MS mulai membuat sebuah keputusan melalui proses berpikirnya secara personal. Akhirnya, MS memilih untuk diam tanpa harus berkata apapun pada orang lain untuk menjaga situasi dirinya lebih aman. Terjadinya kasus bullying yang menimpa MS merupakan hasil dari sebuah keputusan yang dibuat oleh para pelakunya. Keputusan untuk melakukan aksi bullying pada orang lain. Dalam membuat keputusan untuk membuli itu, pelaku pastinya memiliki alasan di baliknya. Mencari kesenangan dan menghindari hal atau situasi yang membuatnya merasa sakit atau terancam bisa dijadikan sebagai salah satu alasannya. Hal itu dinamakan sebagai Subjective Expected Utility Theory. Hal itulah yang menjadikan pelaku mencoba untuk menjadikan orang lain sebagai pihak yang diancam dan disakiti, untuk menghindari kemungkinan para pelaku yang menjadi bahan bully yang didasarkan dari sekadar iseng belaka. Jika dilihat dari sudut pandang MS sebagai korban, sudah dipastikan MS mengalami trauma yang cukup berat pada psikisnya. Ada proses kognitif yang terjadi pada MS sehingga dia bisa mengalami yang namanya trauma. Proses MS dalam menyadari bahwa dirinya adalah korban sehingga membuat psikisnya mengalami trauma dinamakan sebagai bottom-up processing dalam membentuk sebuah persepsi. Kemunculan rasa trauma itu ia dapatkan dari hasil kekerasan yang dialaminya oleh para pelaku yang kemudian dipersepsikan MS sebagai suatu hal yang tidak mengenakan secara berulang kali.
yang berakhir menjadikan ketakutan dan jadilah rasa trauma itu. Solusi yang akan saya berikan adalah dengan membentuk sebuah komunitas di sosial media yang bertujuan untuk dapat membangun karakter serta kondisi psikologis anak dengan memberikan arahan kepada orang tua bagaimana pola asuh yang tepat terhadap anak, seperti menerapkan perilaku positif yang akan mencerminkan hal-hal baik kepada anak, tidak sembarangan mengeluarkan lelucon bercandaan kepada anak, karena bisa jadi tanpa disadari hal tersebut merupakan perilaku bullying. Memberikan pola asuh yang membuat anak dapat menghargai serta memiliki rasa toleransi terhadap segala perbedaan yang ada di lingkungannya, serta mendorong anak untuk bersikap aktif dan berani supaya tidak menjadi pelaku bullying dan korban bullying. Memberikan pemahaman kepada anak bahwa perilaku bullying merupakan perilaku yang salah dan harus dihindari. Orang tua harus meningkatkan rasa self-awareness kepada anak supaya anak dapat melindungi diri serta dapat diterima dan dicintai oleh orang-orang di lingkungan.